Saben wengi ana wae swara sing ora bisa diterangke. Merga ora kabeh swara kuwi asale saka donya manungsa. Ana swara wingit sing mung katon nalika wengi. Sugeng rawuh ing swara wingit, rungokno nek kowe wani. Kisah horor nyata berikut ini dialami oleh Maya dan diceritakan salah satu pengguna Threads berakun DIIYANPD. Untuk memberikan kenyamanan, nama dan lokasi akan kita samarkan. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2008. Berikut ceritanya. Maya mengenalnya saat hujan deras mengguyur kota. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun lalu. Namun setiap detail pertemuan itu masih begitu jelas dalam ingatannya. Namanya Adrian, seorang pria tampan dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam. Penampilannya yang selalu parlente, jas rapi, parfum wangi, dan mobil-mobil mewah terbaru yang silih berganti ia gunakan. Adrian saat itu menjabat di sebuah wilayah yang ada di suatu kota yang tidak bisa disebutkan. Maya awalnya ragu membuka hati, namun pesona Adrian tak memberinya ruang untuk menghindar. Perlahan ia mulai luluh, tapi sejak celah itu terbuka, suatu yang mengerikan mulai terjadi pada Maya. Malam pertama gangguan itu datang adalah malam setelah Adrian menyalami tangan Maya dan menciumnya lembut saat berpamitan di depan rumah. Saat tengah malam, Maya terbangun. Lampu balkon kamarnya berkedip-kedip, padahal baru aja diganti. Tiba-tiba, aroma melati begitu kuat, memenuhi ruangan. Dan di sana, di pojok langit-langit kamarnya, sesosok kuntilanak melayang diam, menatap lurus ke arahnya. Gaun merahnya berkibar, entah tertiup angin dari mana. Suhu kamar berubah panas menyengat. Sosok itu menunduk setengah, kuku-kukunya panjang dan tajam, menunjuk ke arah Maya dengan wajah penuh amarah. Bukan tawa melengking khas kuntilanak yang terdengar, melainkan suara geraman rendah yang menyeramkan. Maya menahan napas, tubuhnya kaku. Dengan suara terbata, ia melafalkan doa-doa yang ia ingat, meski suaranya tercekat di kerongkongan. Semuanya berlangsung lama sekali, terasa menegangkan tanpa henti, hingga tiba-tiba Maya terlonjak keras dan terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia baru sadar, baru saja mengalami ketindihan, tapi penglihatan tadi terasa begitu nyata. Maya buru-buru membaca doa perlindungan. Tak lama, ponselnya berbunyi. Terlihat notifikasi masuk dari BlackBerry miliknya. Sebuah pesan dari Adrian. "Selamat tidur, Mayaku." Maya tak membalas pesan itu. Keesokan paginya, Maya terbangun dengan kepala pening.
Saat ia bersiap ke kantor, ibunya mengetuk pintu kamar. "Mai, ada tamu." "Siapa, Mi?" "Temanmu yang semalam." Maya menggumam pelan. Pasti Adrian. Benar saja, Adrian sudah duduk menunggu di ruang tamu dengan senyum penuh percaya diri. "Pagi, cantikku. Bidadariku hari ini cantik sekali," ujarnya. "Ah, ada-ada saja. Kamu ngapain pagi-pagi kesini? Kan aku sudah BBM kamu semalam, mau antar ke kantor." Maya menolak dengan halus, tapi Adrian memaksa. Akhirnya mereka berangkat bersama-sama. Di halaman kantor, Adrian menahan tangannya. "Mai, beri aku kesempatan. Aku yakin aku pilihan terbaik untukmu." Maya menunduk. "Aku masih ragu, Mas. Semoga Tuhan kasih petunjuk terbaik." Adrian hanya bisa mengangguk. Namun sebelum pergi, ia menambahkan, "Nanti malam aku jemput. Kita keluar ya." Malam itu, Maya dan Adrian duduk berdua di sebuah kafe, menikmati kopi hangat. Pandangan Adrian tak lepas dari wajah Maya. "Kamu cantik sekali, Mai. Sejak lama aku menyukaimu." Maya menghindar. "Tolong jangan tatap aku begitu." Namun ketika Maya menceritakan tentang gangguan horor yang dialaminya tiap malam, wajah Adrian berubah. Tatapannya kosong, lalu air matanya jatuh. "Aku salah, Mai. Aku harus jujur." Dengan suara parau, Adrian mengaku. Ia seorang duda, ayah 2 anak. Istrinya bernama Selina, meninggal saat melahirkan anak kedua mereka. Maya terdiam, shock. Tapi pengakuan Adrian belum selesai. Sejak Selina meninggal, arwahnya tak pernah pergi. "Bukan cuma kamu yang diganggu, aku juga." Begitu ucap Adrian. Adrian pun menuturkan kisah kelam itu. Malam sebelum persalinan, rumah tangganya dipenuhi pertengkaran. Selina yang sedang hamil besar, memergoki Adrian bermain hati dengan perempuan lain. "Mas, kau pikir aku bodoh? Cuma teman, kamu lebay." Tangisan Selina malam itu tak dihiraukannya. Adrian tidur di ruang tamu. Namun pagi harinya, ia menemukan istrinya tergeletak. Tubuhnya dingin, matanya terbuka. Selina tak tertolong saat melahirkan. Begitu juga bayinya. Sejak pemakaman, gangguan mengerikan terjadi. Tangisan bayi, pintu terbuka sendiri pukul 3 dini hari, hingga sosok Selina muncul di cermin berambut kusut, gaun putih berlumuran darah, perutnya robek. "Mas, anak kita laki-laki. Semoga dia gak bejat kayak kamu." Adrian ketakutan. Gangguan itu makin menjadi-jadi, hingga akhirnya ia minta bantuan seorang ustadz. Untuk sementara Selina menghilang. Tapi Adrian tak tahan sepi. Belum genap 40 hari, ia sudah dekat dengan perempuan lain. Salah satunya adalah Laras, pegawai baru di kantornya. Laras masih muda, polos, dan cantik. Tak butuh waktu lama sebelum Adrian menjeratnya. Hubungan mereka penuh dosa. Laras menyerahkan segalanya,
Bahkan mereka sering melakukannya di kos Laras atau bahkan di rumah Adrian, di ranjang yang dulu sempat ditempati Selina. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat mereka berdua larut dalam nafsu, tiba-tiba dari langit-langit kamar sosok kuntilanak bergaun putih yang berubah merah karena darah muncul. Matanya merah menyala penuh amarah. Ia berteriak, lalu dari tubuhnya keluar sosok bayi berlumuran darah. "Ambil, ini anakmu. Ambil ini anakmu, Mas. Kami akan selalu bersamamu," dengan tawa khas kuntilanak. Kuntilanak itu melempar bayi berdarah ke arah Adrian. Laras pingsan seketika. Sejak malam itu, Laras tak pernah sama lagi. Ia resign dari pekerjaannya, pulang ke kampung halamannya, dan hidup dalam kondisi setengah gila, terus diganggu sosok yang sama. Kabar tentang Adrian pun menyebar. Warga berbisik bahwa istrinya menjelma jadi kuntilanak. Adrian ketakutan, selalu ditemani orang. Bahkan Ustadz pun tak mampu menyingkirkan Selina sepenuhnya. Sosok itu terus muncul dengan gaun merah berlumuran darah, menggendong bayi, menatap Adrian dengan mata penuh dendam. Kadang di atas lemari, kadang di balik selimut, kadang di pohon depan rumah. Gangguan hanya berhenti ketika Adrian menjauhi perempuan. Tapi saat ia kembali mencoba mendekati Maya, arwah Selina pun kembali menghantui. Maya yang sejak awal sudah ragu, semakin yakin untuk menjauh. Apalagi setelah ia bermimpi bertemu Selina yang menceritakan semuanya. Maya mengumpulkan bukti, bertanya sana sini, hingga semuanya terbukti benar, termasuk kisah Adrian dengan Laras. Akhirnya Maya menatap Adrian dengan mata berkaca. "Maaf Mas, aku gak bisa melanjutkan hubungan ini." Adrian menatap. "Tolong percaya aku, kamu akan jadi yang terakhir." Namun Maya tetap pergi meninggalkannya. Sejak malam itu, Maya tak pernah diganggu lagi. Namun kabar tentang Adrian masih terus terdengar. Ia masih dihantui sosok istrinya, Selina, yang selalu datang dengan gaun merah berlumuran darah, menggendong bayi, menatapnya penuh dendam. Dan sampai cerita ini beredar luas, Adrian tetap sendiri, belum pernah menikah lagi.